Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 28 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan tempat pinjaman online ilegal di sebuah indekos. Indekos yang dijadikan kantor pinjol ini berlokasi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. 4 orang yang berperan sebagai penagih utang atau debt collector diamankan dalam penggerebekan itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Satrio Sarwo Trengginas, rekan jurnalis dari Tribun Jakarta yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Satrio. Halo, baik, rekan Milda. Satrio, bisa Anda informasikan lokasi lebih detailnya indekos yang menjadi kantor pinjol ilegal di Cengkareng ini? Ya, baik. Jadi kejadiannya itu berlangsung di Jalan Tawang Mangu, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dimana tim Polda Metro Jaya itu melakukan penggerbekan ke tempat pinjaman online di sebuah kos-kosan. Begitu, Milda. Oke, lalu untuk kronologis lengkap penangkapan oleh Polda Metro Jaya saat penggerbekan ini bagaimana, Jadi Satrio? kejadiannya itu pada sekitar pukul 7 malam hari, di mana tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sebanyak 4 pelaku yang terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki di lokasinya di 2 kamar di kos-kosan di Jalan Tawang Mangu gitu. Bagaimana untuk tanggapan warga sekitar indekos tersebut saat dilakukannya penggerebekan yang ternyata indekos itu menjadi sarang tempat pinjol ilegal? Baik, penuturan dari warga ketika saya mendatangi lokasi kemarin pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, memang salah satu warga bernama Nodi yang juga tinggal di berdekatan dengan indekos itu menuturkan bahwa pada malam itu suasana di tempat kos-kosan yang dimana dilakukan penggerebekan itu berlangsung dengan heboh. Jadi banyak warga sekitar yang penasaran dengan aksi penggerebekan itu gitu. Dan memang awalnya si Noni ini menduga bahwa penggerebekan kasus narkoba. Tapi ketika ia akhirnya tahu bahwa penggerebekan itu merupakan aksi sindikat dari pinjaman online. Jadi menurut dia mendukung sekali dengan aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Direktorat Polda Metro Jaya karena ya memang pinjaman online yang ilegal ini, yang tidak terdaftar di OJK ini memang meresahkan masyarakat karena nasabah yang meminjam uang di pinjaman ilegal ini akan diberikan bunga yang sangat tinggi dan itu Danoni mendukung dari tindakan polisi yang mengamankan ke 4 pelaku karena itu justru malah memberatkan masyarakat karena utang yang dimiliki masyarakat yang meminjam itu semakin besar dan akan semakin sulit untuk dibayar. Dan satu lagi, Milda, bahwa pelaku ini juga warga ini yang bernama Noni ini juga tidak setuju karena aksi dari para pelaku menagih hutang itu dengan melakukan disertai dengan ancaman gitu kepada nasabah. Jadi mereka mengancam dengan hendak menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh gitu dan kemudian bahkan salah satu yang diamankan ini di dalam percakapan di grup itu bahwa dia ingin menyantet daripada nasabah tersebut. Nah ini yang Noni sendiri yang mendengar
pernyataan itu juga tidak setuju gitu. Jadi dia mendukung tindakan kemarin seperti itu. Gitu. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dari rekan Satrio bersama Noni, warga sekitar terkait penggerebekan kantor pinjol ilegal di sebuah indekos Cengkareng ini. Sebenarnya sih nanya-nanya ada apaan begitu. Oh, pada nanya-nanya. Kalau selama ini ada penjol tuh nggak tahu. Nggak tahu. Warga ini sekian lama nggak ada, ternyata tuh ada pinjaman online di atas. Nah, itu sempat ngelapor ke RT nggak sih, Bu? Dia, Bu? Nggak lapor. Oh, nggak lapor, main masuk aja ya. Nah, Lapor diri. pas tahu warga pada kaget nggak, Bu? Kaget lah. Kita aja kemarin tuh ada 2 busir tim tuh pakai celana pendek, dia bawa begini-begini. Namanya saya dagang apaan ini? Gitu. Ternyata itu kali. Oh, dari Jarinya. dari pagi emang dari sore. Sore jam 5. Oh, dari jam 5 tuh udah ada polisi yang Itu nggak mantau tahu ya. ke polisi apa enggak, namanya saya orang biasa, itu polisi apa bukan ya nggak tahu. Tapi ternyata dia gini. Pernah beli sini, tapi tuh yang 3 orang kali tuh busa kali yang dia bawa kayak kayak Nyari jaringan gitu, Bu ya. jaringan, tapi dia arahnya ke sono langsung naik, itu sampai jam 7-an, dia habis sisa itu ya datang lah. Gimana Bu melihat kejadian penggerebekan itu? Ya kaget lah, kita takut mau kejadian begitu dengan saya takut. Ibu kira apa awalnya? Hah? Ibu kira awalnya apa itu? Itu ke awalnya tak gerebekan narkoba, apa gitu ya. Nah saya kan orang biasa, kaget tuh rame amat. Tapi warga sini ngedukung nggak sih, Bu, penggerebekan pinjol itu? Ya dukung lah, Dukung jangan ya? sampai lama-lama lah di sini, kasihan yang orang pinjaman. Iya. Bunganya kecil lah, gede. Ya tuh ya pinjaman, tapi ya bunganya standar lah. Kita beralih ke Banten. Tribuners, Camat Tatakan Ahmad Saifullah dan Lurah Cilowong Bahtiar melaporkan ke Polres Serang Kota terkait tumpukan sampah di depan kantor. Tumpukan sampah di depan kantor Kecamatan Tatakan dan Kelurahan Cilowong itu telah mengganggu aktivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kejadian ini dilaporkan ke polisi lantaran disebut ada upaya masyarakat melarang tumpukan sampah ini dibersihkan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Milda. Ya, halo rekan Dea dan Tribuners. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi awal sebelum Camat Tatakan ini melaporkan polisi terkait adanya tumpukan sampah? Nah, berdasarkan hal tersebut, pada Rabu dini hari, tepatnya sekitar pukul Selasa malam ya, 11, sekitar jam 8 sampai jam 12 malam itu warga beramai-ramai awalnya menyetop truk sampah dari Tangsel, padahal warga di sana tuh mereka tuh sudah melarang adanya kiriman sampah dari Tangsel. Namun ternyata pada malam itu ketika masyarakat sedang patroli, ada sekitar 10 truk sampah dari Tangsel mengirimkan sampah menuju TPA Cilowong. Nah, dari kejadian tersebut sehingga warga atau masyarakat sekitar geram. Dari akhirnya tersebut warga menumpahkan truk sampah yang berisi sampah di depan kantor Kelurahan Cilowong dan di depan kantor Kecamatan Tatakan. Sebanyak 5 truk sampah berisi sampah ditumpahkan di halaman, kemudian di bagian depan pintu masuk di Kelurahan Cilowong. Selain itu juga di 1 truk di depan pintu masuk kantor Kecamatan Tatakan, seperti itu. Nah, hasil akhirnya sampai pukul 12 siang sampah tersebut masih belum diangkut lantaran masyarakat menolak adanya pengangkutan sampah tersebut, buntut daripada kekecewaan masyarakat. Begitu rekan Dea. Oke, lalu setelah mendapatkan laporan terkait hal ini, bagaimana arahan dari pihak kepolisian? Nah, dari kejadian itu sehingga Lurah ke Kecamatan Cilowong, Bahtiar, beserta dengan Camat Tatakan, Ahmad Saifullah, mereka melaporkan kejadian tersebut awalnya ke Polsek Tatakan, namun laporan tersebut tidak digubris sehingga Camat dan Lurah
Camat dan Lurah Cilowong, mereka melanjutkan laporan tersebut ke Polres Serang Kota. Namun dari Polres Serang Kota memberi masukan supaya hanya untuk memberikan audiensi saja kepada masyarakat. Ini tuh juga Polres juga meminta agar masyarakat membolehkan sampah tersebut diangkut. Nah, kemudian Camat Taktakan juga Ahmad Saifullah mengungkapkan bahwasannya laporan tersebut bukan dalam bentuk laporan pidana, hanya meminta masukan dari Polres Serang Kota. Begitu rekan Dea. Oke, lalu akhirnya apakah tumpukan sampah di depan kantor kelurahan tersebut dibersihkan dan siapa yang mengatasinya? Baik, dari hasil audiensi dan laporan tersebut, sehingga Polres Serang Kota beserta dengan TNI bekerja sama dari TNI Koramil 060204 Taktakan diterjunkan sebanyak 11 personil untuk membersihkan sampah tersebut sekitar pukul 4:30. Truk angkutan sampah dari DLH diturunkan sebanyak 2 truk, kemudian 11 personil tersebut menggunakan alat sederhana mengangkut sampah tersebut dari halaman Kelurahan Cilowong dan kemudian Kecamatan Taktakan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dari rekan Milda bersama Ahmad Saifullah selaku Camat Taktakan dan juga Bahtiar, Lurah Cilowong. Selengkapnya. Kita ini beserta camat, kabak pemerintahan, dan sekdis LH ini akan membuat laporan terkait dengan sampah yang dibuang di kantor kelurahan dengan di kantor kecamatan. Itu. Ya ini kan mengganggu pelayanan kan. Jadi sehingga sekarang ini juga hari ini kita kan nggak melakukan pelayanan karena adanya sampah itu. Gitu. Terus dari warga belum bisa ini Pak, belum boleh diangkut sampahnya? Tadi pagi sih sudah ada mau yang angkut katanya, tapi diblokir sama warga juga. Jadi petugas nggak berani, jadi belum diangkut sampai sekarang. Kalau yang bicara yang terdampak langsung sih di Cikuak dengan Pasir Gadung. berapa kampung atau desa apa RT? Kalau RT-nya di Pasir Gadung itu 4 RT, di Cikuak 2 RT. Dan selama ini Pak, ada dampak apa terhadap adanya pembuangan sampah itu? Ada lah. Kesehatan bagaimana? Ada, emang ada. Yang kalau bau sudah pasti lah ya. Ya artinya mungkin kan bisa menimbulkan ispa juga kan gitu ya. Dan gatal-gatal juga pernah dialami gitu ya. Tidak Tapi ada korban ya? nggak ada sih. Maksudnya yang tadi kan kita bicara ada dampak, berarti kan ada masyarakat yang Terkena dampak bau ya terutamanya gitu. Dan tahun yang lalu juga ada juga sih yang gatal-gatal gitu ya. Tapi dengan apa namanya penanganan dari pemerintah sendiri ya alhamdulillah gitu ya. Artinya sudah bisa diobati. Cilowong ada 5 truk dan di kecamatan itu satu truk. Intinya memohon petunjuk dan arahan ya supaya sampah yang di situ tuh bisa diangkut supaya pelayanan untuk kantor kelurahan dan kecamatan bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah ada petunjuk dan arahan ya sampah mau diangkut ya pemerintah Kota Serang dengan Pak Kapolres sudah koordinasi. Tapi bukan dilaporkan pidananya kan? Enggak tidak. Bukan koordinasi ya menyampaikan. Bukan melaporkan pidananya. Bukan. Kapan diangkut itu Pak sampah di sana? Informasinya sekarang ini proses ke sana. Kita balik ke informasi berikutnya. Informasi mengenai adanya kejadian seorang siswi SMP di Kabupaten Ketapang melahirkan di WC sekolah ramai beredar di media sosial. Kabar itu pun juga dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Jahilin. Pihak sekolah termasuk guru disebutnya dan juga wali kelas kepala sekolah langsung menangani siswi tersebut dengan membawa ke bidan terdekat. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang kini akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Satria. Halo, bukan ya? Ya Satria, bisa Anda jelaskan seperti apa sebenarnya kejadian tersebut? Iya, jadi kejadian seorang siswi di salah satu
sekolah menengah pertama di Kabupaten Karawaci itu terjadi pada Jumat 22 Oktober 2021, yang mana pada mulanya menurut penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Jahilin, yaitu siswi tersebut awalnya meminta izin untuk ke WC. Lalu mengetahui akan hendak ingin melahirkan, pihak sekolah termasuk guru, kepala sekolah, dan wali kelasnya langsung membawa siswi tersebut ke UKS. Namun karena keadaannya sudah ingin melahirkan, maka langsung dibawa ke bidan terdekat di dekat sekolah tersebut. Dan pada hari itu juga pihak sekolah langsung memberitahu kejadian itu ke orang tua siswi tersebut dan langsung dijemput oleh orang tua, bahkan oleh calon suaminya, dan langsung dibawa ke kampung halamannya. Ya. Oke Satria, lalu bagaimana bisa siswi tersebut sampai ke sekolah dengan kondisi seperti itu? Apakah tidak ada pengawasan atau tidak ada yang mengetahui bahwa ternyata siswi itu hamil sebelumnya? Jadi menurut penuturan Jahilin, kejadian itu bisa terjadi karena siswi yang bersangkutan itu tidak pernah melaporkan kondisinya kepada pihak sekolah. Diduga siswi itu takut karena siswi itu ingin mengikuti ujian dan bahkan akan lulus dari SMP. Ya. Oke, lalu terkait akan melakukan ujian ini ya, lulus dari SMP, apakah setelah diketahui ternyata siswi itu hamil dan kini juga sudah melahirkan, apakah dia masih bisa mengikuti ujian ini, dan bagaimana dengan tanggapan juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sendiri? Jadi menurut Jahilin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, jika siswa tersebut sudah memiliki kemampuan atau kesehatannya memungkinkan, siswi tersebut boleh untuk mengikuti ujian. Bahkan kalau kesehatan atau kemampuannya tidak bisa mengikuti ujian, siswi tersebut bisa mengikuti penyataraan program paket B. Bahkan nanti juga bisa mengikut paket C jika nanti mau lulus SMA. Sementara mengenai tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Jahilin, pihaknya cukup prihatin atas kejadian ini, yang mana akibat pandemi COVID-19 saat ini, siswa-siswi itu tidak dapat pergi ke sekolah, sehingga kurangnya pengawasan dari pihak sekolah maupun orang tua. Untuk itu, atas kejadian ini, Jahilin meminta untuk menjadikan pelajaran atau cambuk bagi seluruh orang tua agar tetap melakukan pengawasan kepada anak-anaknya sehingga tidak putus sekolah. Gitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Satria, untuk laporan Anda langsung dari Ketapang. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih, Dea. Kita beralih ke Papua. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 yang jatuh pada 28 Oktober 2021 hari ini, Markas Daerah Laskar Merah Putih atau LMP Provinsi Papua membagikan bingkisan kepada para veteran. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Kantor LVRI DPD Provinsi Papua, kawasan Dok 5, Bawah Jayapura. Giat bagi-bagi bingkisan ini diinisiasi oleh LPM Provinsi Papua berkolaborasi dengan beberapa ormas, paguyuban, dan OKP. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Dia? Ya, Aldi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk jalannya pembagian sembako oleh Laskar Merah Putih dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ini? Ya baik, dia pagi baru saja memang komunitas dari Markas Daerah Laskar Merah Putih membagikan bingkisan kepada para veteran dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 8 Oktober 2021. Dia dan juga Tribuners, maksud saya kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Kantor LVRI DPD Provinsi Papua di kawasan 25 Jayapura, Papua. Dan di selesai acara itu, Ketua Markas Daerah LMP Wilhelm Nusrolo mengatakan acara tersebut dimaksud sebagai untuk kembali persaudaraan di momen Sumpah Pemuda kali ini. Dia. Oke Aldi, bisa Anda informasikan ada berapa banyak veteran dan juga jumlah bingkisan yang dibagikan oleh Laskar Merah Putih di sana?
...250 veteran dan juga merupakan bagian dari paguyuban dan juga komunitas begitu yang ada dari komunitas Laskar Merah Putih ini turut terlibat dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga membagikan bingkisan berupa sembako dan juga barang-barang kebutuhan pokok lainnya kepada para veteran yang ada di Jayapura ini, Dea. Oke, adakah saat itu pesan khusus yang disampaikan oleh Ketua Laskar Merah Putih dalam memaknai momen Sumpah Pemuda? Baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan memang berdasarkan hasil wawancara saya tadi bersama Ketua Markas Daerah LMP Wilhelmus Rolo, dirinya mengatakan bahwa acara tersebut memang bermaksud selain untuk merayakan momen Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini tanggal 28 Oktober 2021 juga dimaksudkan untuk merayakan hari jadinya komunitas Laskar Merah Putih Provinsi Papua yang juga bertepatan jatuhnya pada tanggal 28 Oktober 2021 berumur ke-21 tahun. Untuk itu diharapkan dengan inisiasi pembagian sembako ini dapat bermanfaat tentunya bagi para veteran dan juga mengingatkan kita kembali kepada perjuangan mereka di saat masa lalu untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia di tanah Papua. Terima kasih, Dea. Baik, Aldi. Berikut akan kami tampilkan Tribuners hasil wawancara rekan Aldi bersama dengan Wilhelmus Rolo selaku Ketua Markas Daerah LMP Jayapura. Kiranya melaksanakan kegiatan pada saat tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ini bersamaan untuk penyerahan bingkisan kepada para veteran-veteran pejuang-pejuang kita yang mana mereka sebagai pejuang yang merintis daerah-daerah ini sehingga sekarang kan kita aman. Kita sebagai generasi mengenang semua jasa-jasa mereka yang hingga saat ini dulu mereka waktu sudah seperti kita kan ya apapun yang mereka laksanakan itu pasti bisa ini. Nah sekarang sudah seperti begini kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan ke depan ya pemerintah pun melihat hal ini. Jangan sampai pemerintah itu mata sebelah mata dengan para pejuang-pejuang kita yang sekarang sudah sekarat. Ini himbauan saya. Kita sebagai generasi penerus dan mungkin di dalam sini ada beberapa kurang lebih 20 ormas dan paguyuban yang mengikut sertakan di dalam kegiatan hari ini tanggal 28 Oktober 2021. Saya turut ini sekaligus kan saya memeriahkan hari ulang tahun Laskar Merah Putih secara nasional yang ke-21. Pada saat kapan Pak? Hari ini juga tepat ya? Tepat hari ini tanggal 21 Oktober 21 tahun Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Bapak mungkin kita laksanakan sudah disiapkan tempatnya di daerah hall. Jadi mungkin dari sini dengan teman-teman semua langsung mengarah ke sana ya? Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Peralihan bahan bakar minyak atau BBM jenis premium ke Pertalite bagi kendaraan umum kini mulai memperlihatkan dampaknya. Selain peralihan, harga BBM jenis Pertalite pun juga naik. Terkait hal ini, para sopir angkot dalam kota di Kupang menggelar aksi mogok di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, ada Irfan Ho yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Irfan. Halo.
Dan kami sudah kembali tersambung bersama jurnalis Pos Kupang, ada Irfan Hoy. Halo Irfan Hoy. Halo Dea, selamat siang. Ya, Irfan, berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan kondisi terkini di sana pasca aksi mogok para sopir angkot ini? Baik Dea, untuk saat ini setelah kejadian kemarin ada aksi mogok dari beberapa trayek angkutan kota di Kota Kupang ini. Saat ini memang beberapa bemo, beberapa angkut yang ada di Kota Kupang sendiri memilih untuk tidak beroperasi, sementara di beberapa jalur, di beberapa trayek tetap melakukan operasi seperti biasanya. Memang sudah mulai terlihat dampak dari peralihan bahan bakar ini dengan adanya tarif yang masih berlaku normal untuk angkutan kota di Kota Kupang ini sendiri, dia. Demikian. Oke, lalu mengapa para sopir angkot ini memilih untuk melakukan aksi mogok mereka di Dinas Perhubungan setempat, Irfan? Baik ya, untuk aksi yang dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang itu sendiri, mereka memilih melakukan aksi di tempat itu karena mereka menilai izin yang dikeluarkan adalah izin dari Dinas Perhubungan Kota Kupang, sehingga mereka harus melakukan aksi dan juga tuntutan mereka harus disampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Kupang. Namun perlu diketahui juga bahwa kemarin bukan saja aksi yang dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang saja, tetapi aksi juga berlanjut sampai ke kantor DPRD Provinsi NTT dan juga depan kantor Gubernur NTT. Nah, ada beberapa jalur trayek yang kemarin melakukan aksi di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang, antara lain trayek jalur Lampu 5, Lampu 6, dan juga jalur Pelabuhan Laut Tenau dan Pelabuhan Laut Bolok. Sementara untuk trayek 7 dan 10 melakukan aksi di depan kantor DPRD Provinsi NTT. Pada siang harinya, dari Dinas Perhubungan, aksi dari sopir di Dinas Perhubungan, kemudian juga di depan kantor DPRD, semuanya berkumpul di depan kantor Gubernur NTT. Demikian ya. Baik, lalu Irfan, sejauh ini apakah sudah ada tanggapan dari pihak Dinas Perhubungan setempat ataupun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat terkait aksi mogok ini? Baik ya, untuk informasinya berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh sopir angkot ini, dari Dinas Perhubungan Kota Kupang sendiri menyampaikan bahwa hal ini akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan keluhan dan masukan-masukan dari para sopir ke tingkatan provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTT, yang kemudian nantinya akan dibuat dalam rekomendasi ke Gubernur NTT dan sebelum ditetapkan dalam peraturan gubernur, sehingga dari Dinas Perhubungan Kota Kupang bisa menetapkan tarif angkut itu sesuai dengan masukan yang diberikan oleh para sopir. Namun sebagai informasi juga Dea, bahwa kemarin ketika kita hubungi terpisah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Pak Ishak Muka, dia menyampaikan bahwa kewenangan untuk mengatur tarif ada pada Dinas Perhubungan yang ada di masing-masing wilayah. Dalam hal ini untuk Kota Kupang tetap diatur oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang melalui peraturan wali kota, sementara untuk di angkutan desa tetap diatur oleh Bupati. Sementara untuk tingkatan provinsi sendiri diatur oleh Dinas Provinsi, namun hanya dikhususkan untuk izin trayek dalam kota lintas kabupaten dalam provinsi. Demikian ya. Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami Irfan sudah melakukan wawancara bersama Bernardinus Mere selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang terkait hal ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Sekarang sudah harus menggunakan Pertalite dengan harga Pertalite mulai dari 7.250, dia akan naik ke 7.650. Ya, saya mesti menginformasikan. Saya tadi baru habis dari Pertamina. Jadi nanti harganya akan sama di seluruh Indonesia, akan berlaku sama 7.650. Saya prihatin dengan keadaan dengan teman-teman semua bahwa
harga pertalite-nya sudah sama, tarif angkutan masih tetap sama. Kami juga punya keprihatinan yang sama, karena itu apa yang disampaikan oleh teman-teman menjadi bahan pertimbangan kami, karena ketika kita lakukan kenaikan angka itu berdasarkan peraturan wali kota yang didasarkan pada peraturan gubernur. Jadi kalau sudah ada peraturan gubernur berkaitan dengan batas atas dan batas bawah, maka kami akan tindak lanjuti dalam bentuk peraturan wali kota untuk menentukan tarif dasar untuk angkutan kota. Kami punya perhitungan juga, tapi saya tidak bisa menyampaikan karena memang ada kenaikan kurang lebih sekitar 17%. Nah, tetapi ini menurut perhitungan kami tetap saja, karena ini yang namanya angka-angka seperti ini mesti dalam bentuk peraturan wali kota. Karena itu harapan dari Bapak-Bapak, kami akan lakukan kajian dan kami akan berikan telaahan untuk supaya ada perubahan tarif yang memang, karena sekarang ini juga teman-teman di provinsi juga dengan cara yang sama untuk menentukan tarif AKDP, maka ketika ada edaran. Tribuner, kami masih akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya.
Dua pencari ikan ditemukan tewas seusai terseret Sungai Alas pada Rabu 27 Oktober 2021. Kedua korban adalah Danah Munte, 58 tahun, warga desa Batu Bulan, Kecamatan Babu Salam, dan Suparjo, 35 tahun, warga desa Kuta Cingkam, Kecamatan Lawe Alas, Aceh. Kedua korban yang hanyut ini ditemukan terpisah, yakni di Desa Meranti, Kecamatan Babui Rahma, yakni ada Suparjo dengan kondisi sudah meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Asnawi Lui dari Serambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Ya, halo Dea. Asnawi, bisa Anda informasikan mengapa kedua korban ini bisa terseret arus sungai tersebut? Ya, kebiasaan masyarakat di Aceh Tenggara ya, ketika terjadi musim hujan, air Sungai Alas itu meluap. Nah, di sana sungai ini adalah daerah yang biasa masyarakat menangkap ikan. Nah, Ibu Darah Munte ini mencari ikan di tepi sungai Kali Alas, ya tepatnya di Desa Batung Bulan, Kecamatan Babu Salam. Nah, ketika beliau mendurung dengan bahasa istilah kita di sini, menangkap ikan dengan jaring manual, dia terseret oleh arus derasnya Sungai Alas, sehingga dia terbawa arus, sehingga masyarakat mencari korban yang pada saat itu ada 4 teman yang melihat korban terseret arus dia. Oke Asnawi, lalu apakah di sungai ini memang terdapat banyak ikan sehingga dijadikan tempat biasa mencari ikan oleh warga itu? Ya, biasa memang sungai ini kan memang salah satu sungai yang ganas, Sungai Alas, tempat pencarian ikan. Nah, di sepanjang dasar sungai ini, kerap masyarakat mencari ikan ketika musim hujan. Nah, seperti korban lainnya, Suparjo, 35 tahun, Desa Kuta Cingkam, Kecamatan Lawe Alas, nah juga terseret oleh arus Sungai Alas. Nah, ini juga beliau pada saat itu sedang mencari ikan di Sungai Alas. Namun, beliau ditemukan adalah di Desa Meranti, Kecamatan Babu Rahma. Sementara Deyah Munte ditemukan di das Sungai Alas, tidak jauh dari desa beliau, sekitar 8 kilo yang dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Lalu bagaimana dengan kondisi air sungai saat itu? Terlebih juga tadi Anda sebutkan bahwa ini sedang musim penghujan. Ya, saat ini air debit terus bertambah di Aceh Tenggara dengan kondisi air yang keruh karena saat ini musim penghujan. Nah, masyarakat juga harus waspadain terkait potensi-potensi, dan hari ini juga kita dapat laporan bahwa Aceh Tenggara dalam keadaan banjir ya, karena Sungai Alas meluap ke pemukiman penduduk. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Asnawi bersama Koordinator Polsar Aceh Tenggara, Budi Perdana Yandri, selengkapnya. Pada tanggal 27 Oktober 2021 telah terjadi di waktu bersamaan korban hanyut di Sungai Kali Alas. Yang pertama itu nama korban adalah Danah Munte, 58 tahun, perempuan, warga desa Batu Bulan Asli, Kecamatan Babu Salam. Yang kedua adalah Parjo, 35 tahun, laki-laki, warga desa Kuta Cingkam, Kecamatan Lawe Sumur. Untuk korban Ibu Danah ini 58 tahun, kita temukan lebih kurang 8 km dari lokasi kejadian di Biak Moli, Kecamatan Baber, dalam keadaan meninggal dunia. Parjo ditemukan oleh masyarakat di Desa Meranti, Kecamatan Babu Rahma. Yang terlibat dalam pencarian ini adalah pihak daripada Basarnas, Polsek Kota Cale, BPBD Aceh Tenggara, Satgasar Aceh Tenggara, Koramil Babu Salam, juga dari Polsek Babu Salam, dan juga masyarakat. Nah, jadi upaya pencarian alhamdulillah dua-dua pada tanggal 27 Oktober tersebut korban dapat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kita beralih ke Provinsi Riau. Seekor gajah betina ditemukan dalam kondisi sakit di dekat kebun sawit di kawasan Balai Taman Nasional Tesodilo atau TNTN di Desa Pontian Bekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Tubuhnya
terpantau kurus dan kondisinya pun lemas. Dan terkait hal ini, Tim Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau pun mengambil langkah melakukan pengobatan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Bisa Anda ceritakan berdasarkan informasi dan juga pantauan yang Anda lakukan terkait kronologi ditemukannya gajah betina di kebun sawit itu? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa terkait adanya keberadaan gajah liar dalam kondisi sakit ini diketahui saat tim seksi konservasi wilayah 1 BBKSDA Riau di Pangkalan Kerinci menerima laporan dari anggota Intel Kodim 0302 Inhu. Maka terkait hal ini tim langsung melakukan pengecekan ke lapangan pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Selanjutnya tim bersama Kades setempat dan masyarakat memang menemukan adanya seekor gajah liar dewasa berjenis kelamin betina dalam kondisi yang lemas dan badannya kurus. Di sekitar lokasi gajah juga memuntahkan batang dan pelepas sawit yang sebelumnya dimakan olehnya. Kemudian tim segera melaporkan hal itu kepada tim medis dari BBKSDA. Maka tim medis BBKSDA baru turun keesokan harinya pada Sabtu 23 Oktober 2021 untuk melakukan pengobatan begitu. Seperti apa tindak pengobatan yang dilakukan oleh BBKSDA terhadap gajah itu, Rizky? Ya, sebelum dilakukan pengobatan, terlebih dahulu tim melakukan pembiusan dan identifikasi terhadap gajah tersebut. Hasilnya diketahui bahwa gajah liar itu usianya sekitar 30 tahun dengan tinggi badan sekitar 217 cm dan berat badan 2 ton. Gajah itu memang diketahui mengalami kurang nafsu makan dan mengalami radang atau pembekakan serta luka terbuka pada bagian organ reproduksi yang telah ada dihinggapi oleh larva atau ulat di bagian tersebut. Kemudian tim melakukan pembersihan terhadap lukanya dan memberikan obat topikal pada daerah luka, pengambilan sampel darah untuk mengetahui kondisi kesehatan gajah secara umum dan sampel itu dikirim ke laboratorium. Kemudian rencananya juga gajah itu dilepas liarkan oleh tim pengobatan begitu. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Rizky sudah berhasil mendapatkan keterangan melakukan wawancara bersama Kepala BBKSDA Riau. Ada Vivin Arfiana Jogasara. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Mungkin dari awal saya jelaskan tanggal 21 hari Kamis itu mendapat laporan dari masyarakat ada seekor gajah liar yang masuk di kebun yang di Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian kami seperti biasa menurunkan tim. Sampai di sana tampak gajah itu sakit, seperti sakit, dia kurus dan lesu. Kami menurunkan lagi tim berikutnya yang terdiri dari dokter hewan, dokter Danang. Kita kirim lagi ke lokasi. Hari Sabtu tiba di TKP dan diperiksa. Ternyata memang gajah itu sakit. Ya, artinya setelah dilakukan pemeriksaan kita bisa identifikasi gajahnya gajah betina usia 30 tahun. Kemudian diperiksa ada luka radang atau infeksi di daerah alat reproduksinya. Kemudian diperiksa dan di situ juga tampak ada larva atau ulat ya, sana kelihatan. Kemudian dilakukan pengobatan sementara di lokasi, tampak di foto-foto yang disampaikan ke kami juga kelihatan dikasih infus untuk nambah tenaga buat gajah. Setelah dilakukan pengobatan, diambil sampel darah juga untuk dilakukan observasi di lab yang ada di Pekanbaru. Kemudian setelah selesai, gajah tetap dibiarkan liar bebas di alam sambil dipantau perkembangannya. Kita menuju ke Bangka Belitung, Tribuners.
10 PNS dan PHL terjaring operasi justisi kawasan tanpa rokok atau KTR. Mereka terjaring razia seusai terpergok nekat merokok di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang steril. Pasalnya berdasarkan Perda Pemkab Bangka Barat, terdapat 8 tempat yang menjadi KTR, satu di antaranya gedung tempat bekerja. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Palevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Halo Dea. Rizky, apa sebenarnya tujuan dari operasi justisi ini digelar? Iya, tujuan dari operasi justisi ini digelar untuk menegakkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 8 tahun 2016 tentang kawasan rokok, di mana pihak dari tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Bangka Barat Kejari melakukan operasi dikarenakan juga diketahui walaupun Perda ini sudah dilakukan sudah diberlakukan dan ditetapkan sejak 2016 lalu, namun diketahui baru kali ini Perda tersebut benar-benar ditegakkan dan menyasar langsung kepada beberapa PNS dan PHL di kompleks perkantoran Pemkab Bangka Barat. Lalu bagaimana kronologinya 10 orang tadi itu bisa terjaring operasi justisi ini, Rizky? Ya, untuk 10 orang dari PNS dan PHL tersebut terjaring dikarenakan dari pihak tim gabungan langsung menyasar beberapa dinas di Pemkab Bangka Barat seperti Inspektorat atau Dinas Sosial dan Dinas Pertanian, dan berhasil mendapatkan 10 orang yang benar-benar kedapatan sedang menyalakan api rokok dan merokok, sehingga dengan kedapatannya pelanggaran Perda tersebut, ke-10 pelanggar tersebut langsung dibawa ke ruang OR2 Pemkab Bangka Barat untuk dilakukan sidang secara langsung. Di saat sidang, sanksi yang diberikan sesuai dengan pasal 19 Perda 2016 tentang terkait KTR tersebut, ke-10 pelanggar tersebut diberikan sanksi denda sebesar 50.000, Dea. Oke, lalu selain tempat kerja ini yang menjadi kawasan tanpa rokok ya, tempat mana lagi yang termasuk dalam Perda KTR ini? Ya, berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, diketahui terdapat 8 area atau kawasan yang menjadi kawasan tanpa rokok, seperti di fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, termasuk kompleks Pemkab Bangka Barat, dan beberapa tempat lain yang sudah ditetapkan. Dan saat ini juga dari keterangan Kabid Penegakan Hukum Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Barat, Des Kurniawan mengatakan dengan dilakukan operasi justisi kali ini diharapkan untuk kedepannya akan terus dilakukan. Jadi tidak hanya sekali ini saja, mengingat sudah 2016 lalu sudah diterapkan Perda. Nantinya juga akan menyasar beberapa tempat fasilitas kesehatan dan tempat fasilitas olahraga ke depannya, Dea. Baik, Tribuners, rekan Rizky juga sudah melakukan wawancara terkait hal ini bersama Kabid Penegakan Hukum Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Barat, ada Des Kurniawan. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dan kita melaksanakan razia justisi rokok, pelanggar rokok, yang melanggar Perda nomor 8 tahun 2016 pasal 19 tentang larangan merokok, karena Pemda khususnya ruang kerja termasuk kawasan yang dilarang untuk merokok. Kita mendatangi seperti hampir sebagian kita dapatkan 10 pelanggar yang sedang merokok. Hari ini di sidang saat ini tidak hadir, kabur. Kita sampai kabur. Dengan razia ini kita harapkan bahwa pegawai harus menyadari bahwa ruang kerja kantor merupakan kawasan yang dilarang untuk merokok. 10 orang itu PHL semua ya? Ada PHL, ada PNS, satu sekretaris, satu auditor. Oh, untuk yang kabur tadi itu PNS atau PHL? Dari dinas mana? Pertanian. Memang tadi dia mau pas kita datang memang lagi di atas motor sudah mau pergi. Puluhan orang yang tergabung dalam aksi solidaritas pekerja buruh Dunkin Donuts melakukan demonstrasi di depan outlet Dunkin Donuts Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.
Aksi yang berlangsung pada Rabu 27 Oktober 2021 kemarin dilakukan di bawah guyuran hujan. Para peserta rela kehujanan demi menuntut hak yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Ya, ada. Lingga, bisa Anda informasikan apa yang sebenarnya lebih detailnya terkait hal yang membuat para karyawan ini dan juga mantan karyawan ini ya menggelar aksi tersebut? Ya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, kemarin sore puluhan karyawan dan tim donat dan mantan karyawan dan tim donat melakukan aksi demonstrasi di depan outlet dan donat di Jalan Raya Sudirman, Kota Bogor. Mereka menjalankan aksi ini setelah mengalami 2 tahun tidak digaji dan menurut pengakuannya THR pun tidak didapat, sehingga mereka melakukan aksi turun ke jalan karena menurut pengakuan dari para karyawan ini dan kuasa hukum, mereka ini sudah sabar menanti sekitar 2 tahun lalu, namun belum ada tanggapan yang pasti terkait hak-hak mereka dari pihak pengelola, seperti itu. Ya. Oke, lalu apa saja yang menjadi tuntutan peserta aksi ini, Lingga? Ya, dari tuntutan peserta aksi ini meminta agar gaji yang belum dibayarkan beberapa tahun lalu agar segera dibayarkan. Selain itu juga karyawan-karyawan yang diberhentikan secara paksa ataupun dirumahkan dengan status yang tidak jelas, itu meminta agar adanya pesangon dari pihak perusahaan yang dibayarkan. Selain itu juga ada tunggakan hari raya yang belum dibayarkan, sehingga para karyawan ini menuntut agar pihak perusahaan memenuhi hak-hak yang memang sudah ditunda sejak 2 tahun lalu hingga hari kemarin. Para peserta aksi ini meluapkan suaranya gitu dengan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor. Pada aksi kemarin juga pihak aksi sempat melakukan pertemuan gitu dengan pihak manajemen, namun tidak ada di tempat pihak manajemennya, sehingga aksi terus dilanjutkan hingga sore, seperti itu deh. Oke, lalu Lingga, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah sudah ada langkah hukum yang ditempuh oleh para peserta aksi ini? Ya, benar sekali. Sejak 2 tahun lalu, para peserta aksi ini sebelum melaksanakan aksi demonstrasi sudah melakukan berbagai proses hukum yang sudah dilalui, diantaranya mediasi dengan pihak di Snaker Kota Bogor, kemudian dengan stakeholder terkait, dan terakhir disarankan untuk mengajukan ke pengadilan perindustrian Bandung, dan itu pun sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu, dan keluar putusan inkrah bahwa perusahaan harus membayar hak-hak karyawan yang belum dipenuhi selama 2 tahun kemarin. Totalnya itu beragam, sekitar ada yang puluhan juta, namun ada juga yang 100 juta ke atas dan 130 juta. Karena karyawan ini kebanyakan mereka bekerja sudah 10 tahun lebih, dan bahkan ada kepala dapur yang sudah bekerja hingga 30-an tahun dan menagih hak-haknya. Seperti itu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara Lingga bersama Maulana selaku mantan karyawan dan Kindonat, dan juga Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum para karyawan ini. Berikut selengkapnya. Karyawan baru, Pak, atau fasilitas kesehatan dan tempat fasilitas olahraga. Dan saat ini bisa Anda ceritakan? Waktu bersamaan korban hanyut di Sungai Kalialas yang menjadi satu di antara beberapa kerajinan. disuruh menanami, berbeda itu. menjaga ya. Iya, disuruh menanami dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Tapi dicabut sama pihak pengusaha sebelah. Dicabut, percabutannya begini, dicarinya jalan, diadukan kita ke Pertabes. Pengaduannya kita menggarap tanah itu, datang Pertabes, dipanggillah kami dengan ini, dituntut kami 1 bulan penjara. Saya di penjara. Itu di penjara 1 bulan. Oh, sempat di penjara? Tapi bukan di lahan. Tahanan luar. Tahanan rumah lagi itu kira-kira. Dari situ. Udah sidang, waktu itu sempat sidang. Dari situ, Marzani ada orang itu diambil semua, dibakar lah ini, macam lah itu semua. Kita nggak bisa bergerak karena ada hukum pidananya. Oleh pengacara bilang jangan diganggu, siapa pengacara yang kita mengganggu, pengacara kita awal.
Karena ini tidak yang pertama-tama. Oh, yang ini belum pernah kita laporkan lagi. Bukan lagi. Karena tapi begini ceritanya. Di DPR ya kan, Komisi 4 sudah 3 kali sidang. Ikut camatnya, ikut semua lah dinas saya yang berkaitan dengan ini. Supaya itu dibongkar. Sampai sekarang nggak dibongkar. Ini kecamatan apa? Camat apa dia? Sunggal. Camat Sunggal. Oh. Beda Sunggal ya. Event Lampung Craft 2021 di Gedung Geraha Wangsa, Kota Bandar Lampung dimulai sejak Rabu 27 Oktober 2021 kemarin hingga Jumat 29 Oktober nanti. Pada ajang Lampung Craft kali ini, batik tulis menjadi satu di antara beberapa kerajinan tangan yang dipamerkan. Ada satu yang menarik, yaitu nyanting sajadah, yang merupakan batik tulis khas Kabupaten Lampung Selatan. Kabar selengkapnya terkait event kali ini akan disampaikan rekan Kiki Adi Pratama, rekan jurnalis dari Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kiki. Ya, halo rekan Dea. Kiki, bisa Anda ceritakan atau gambarkan seperti apa batik tulis yang dipamerkan di ajang Lampung Craft di 2021 ini? Baik, sebelumnya untuk diketahui bahwa ajang Lampung Craft 2021 ini digelar oleh Dekranasda Provinsi Lampung yang diikuti oleh seluruh 15 kabupaten kota Dekranasda yang ada di daerah di 15 kabupaten kota. Sehingga tadi salah satu daripada ajang kerajinan tangan itu ada yang namanya nyanting batik tulis yang merupakan khas kerajinan tangan milik daerah Kabupaten Lampung Selatan. Nah, untuk kerajinan tangan itu sendiri dilakukan oleh para ibu-ibu ataupun emak-emak yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang dalam menyanting itu membutuhkan kurun waktu bisa sampai 1-2 hari untuk membuat satu desain itu menjadi untuk dipamerkan, untuk ready dipamerkan, begitu rekan ya. Oke Kiki, lalu selain tadi ada memang dipamerkan batik tulis dan juga ada kegiatan nyanting sajadah itu tadi, bisa dijelaskan seperti apa itu? Jadi memang untuk kegiatan nyanting sajadah dan Lampung Craft 2021 ini kan untuk menjadi ajang pameran untuk melihatkan bagaimana seni-seni kerajinan tangan yang merupakan asli dari daerah Lampung, sehingga untuk meningkatkan harapannya untuk meningkatkan ekonomi yang bersifat UMKM yang dilakukan oleh daerah kabupaten kota yang melalui binaan Dekranasda setempat, begitu rekan Dea. Oke, lalu selain batik itu tadi, ada produk apa lagi yang dipamerkan di dalam Lampung Craft kali ini? Untuk produk-produk kerajinan tangannya sendiri memang ada banyak ya, mulai dari perahu yang menggunakan tapis, kemudian ada juga jam tangan yang menggunakan tapis, yang memang tapis ini merupakan busana atau desain khas Lampung. Dan itu menjadi ikon dalam satu ajang Lampung Craft kemarin. Kemudian juga ada kopi Lampung, kemudian juga ada kaos-kaos Lampung, dan beberapa yang lainnya. Termasuk juga ada produk-produk BUMN yang mengikuti Lampung Craft itu seperti Galeri 24 yang memamerkan perhiasan-perhiasan dengan batiknya. Kemudian ada juga BPJS, kemudian juga ada Kanwil DJP Lampung, termasuk juga diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan yang memamerkan busana khas Provinsi Sumatera Selatan, begitu Dea. Baik, Tribuners, rekan Kiki juga sudah berhasil mewawancarai salah satu pengrajin batik tulis. Ada di Fast Wulandar, berikut kami tampilkan liputan selengkapnya. Udah berapa lama kalau Ibu jadi pengrajin nyanting begini, Bu? Dari Januari 2020. Untuk bisa nyanting begini susah nggak sih, Bu? Maksudnya prosesnya gimana?
Butuh ketelatenan ya. Sebenarnya kalau kita niat, telaten ya cepet sih. Saya belajar waktu itu 4 hari. 4 hari itu kain 1-2 meter. Kalau ini apa namanya ya? Cairannya ini cairan apa Bu untuk ininya? Malam. Terbuat dari ini ada gondorukem, macam-macam Mas. buah-buahan atau apa sih gondorukem itu? Bukan ya? Pohon-pohon gitu. Iya, ada ini kami kan di sini banyak, kalau dari di Pas Batik itu tidak hanya batik tulis ini aja yang dibuat, jadi ekoprint itu dari bahan alam tapi di batik tulis. Polda Papua Barat dan Satlantas Polres Manokwari menggelar kegiatan simpatik di Simpang 4, Lampu Merah Haji Bau, Wosi, Kabupaten Manokwari. Hal ini sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua Barat, ada Sahwan Asari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sahwan. Halo Dea. Sahwan, bisa Anda informasikan, gambarkan berdasarkan pantauan Anda pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua Barat bersama Satlantas Polres Manokwari hari ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan kembali dari Papua Barat bahwa peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun ini turut dimeriahkan oleh Satlantas Polres Manokwari dan juga Ditlantas Polda Papua Barat, yang mana mereka turut mengajak pemuda yang dalam hal ini yang berkendara untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan juga terus mematuhi seluruh peraturan-peraturan dalam berkendara begitu. Dalam pelaksanaannya para petugas juga turut menghimbau, selain memberikan masker dan juga hand sanitizer, para petugas juga menghimbau para pengendara khususnya anak-anak muda di Kabupaten Manokwari untuk terus sadar akan pentingnya berlalu lintas dan patuh terhadap protokol kesehatan begitu. Oke, Sahwan, lalu bagaimana harapannya terkait dilaksanakannya kegiatan simpatik di Manokwari kali ini? Iya, harapan dari kegiatan simpatik yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua Barat dan juga Satlantas Polres Manokwari, mereka berharap agar para pemuda dalam hal ini yang khususnya ada di Kabupaten Manokwari agar bersatu, sebab 93 tahun yang lalu pemuda bersatu untuk menyampaikan sikap mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga hari ini pemuda diajak agar untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan berkendara begitu. Dia. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Sahwan bersama Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat dan juga Kasat Lantas Polres Manokwari selengkapnya. Manokwari melaksanakan kegiatan simpatik bergabung bersama rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat. Ini terkandung maksud kegiatan hari ini kami melaksanakan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, bahwa 93 tahun yang lalu kita telah berikrar terkait dengan sama-sama mengakui satu nusa satu bangsa. Ya, pemuda mengatakan satu nusa satu bangsa, bahwa kita bangga menjadi Indonesia. Dan hari ini pun terkait dengan kegiatan Sumpah Pemuda, kami melaksanakan kegiatan simpatik berupa pembagian paket masker dan hand sanitizer plus berisi himbauan-himbauan tertib lalu lintas dalam bentuk brosur, di mana kami kemas secara rapi, kemudian kami berikan kepada masyarakat, sehingga selain kami mengingatkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, kami ingatkan juga masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Sehingga kami tetap mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo tetap gemar menggunakan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer ketika beraktivitas, plus tetap menjaga jarak. Kita tidak berharap kita
mereka terlena sehingga kita melupakan apa yang menjadi ketentuan dalam hal prokes. Jumlah paket yang dibagikan kemarin? Paket hari ini kami bagikan sebanyak 150 paket dan memang khusus kami spesialkan hanya di hari ini. Selain ada simpati, ada juga tetap ada penindakan juga. Tetap kami melaksanakan kegiatan penindakan simpatik. Kami ingatkan untuk penggunaan helm, kemudian penggunaan TNKB plus kewajiban pembayaran pajak. Karena ini penting, sekali lagi bukan untuk kami, kembali semua ini akan dirasakan oleh masyarakat. Ditlantas Polda Papua Barat bekerjasama dengan Satlantas Polres Manokwari dan seluruh Satlantas jajaran Polres, kita sudah sampaikan untuk melaksanakan kegiatan simpatik di tengah-tengah masyarakat dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita mau menggugah kepada seluruh pemuda yang ada di Papua Barat untuk bisa minimal memberikan contoh kepada masyarakat dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib lalu lintas dan tertib prokes. Ya, karena 93 tahun yang lalu pemuda-pemuda dari seluruh suku bangsa berkumpul untuk menyatukan persepsi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Untuk hari ini di Papua Barat kita menghimbau kepada pemuda untuk mensatukan persepsi tertib lalu lintas dan tertib prokes. Ini tujuan kami pada hari ini. Kita membagi hand sanitizer dan masker kepada pemuda-pemuda yang kurang tertib di tengah-tengah jalan. Kegiatan ini dilakukan hari ini ataukah sampai besok juga? Hari ini karena Hari Sumpah Pemuda. Kalau kegiatan yang rutin lainnya kita sudah setiap hari memberikan edukasi tersebut. Cuman hari ini karena Hari Sumpah Pemuda, kita menggugah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberi contoh dan memberi edukasi. Siap. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Sekelompok warga di Desa Klaten menjadikan air hujan untuk terapi kesehatan. Terapi itu adalah dengan meminum air hujan yang sudah diolah lewat sebuah alat buatan mereka sendiri. Alat itu disebut mampu mengubah ion negatif ke positif pada air. Air hujan yang olahan ini, maksud kami, diyakini memiliki fungsi untuk membersihkan tubuh. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait kebenaran informasi ini, sudah ada rekan wartawan dari Tribun Solo, Mardon Widianto, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo, rekan Mardon. Ya, selamat siang, rekan Dea. Oke, Mardon, bisa Anda informasikan sejak kapan warga desa di Klaten, ya, sebuah desa di Klaten ini mengkonsumsi air hujan yang dipercaya berkhasiat itu? Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk warga desa Bunder Jorokan, Dukuh Bunder Jorokan, desa Bandungan, Kecamatan Jatinom, Klaten, ini sudah meminum air hujan sejak nenek moyangnya, atau lebih tepatnya sejak sudah lama sekali. Dikarenakan juga air yang mereka mengandalkan air hujan. Ya, itu. Oke, Mardon. Lalu alat apa itu sebenarnya yang digunakan oleh warga di desa di Klaten ini untuk mengkonsumsi air hujan itu? Dan siapa sebenarnya yang menginisiasi? Karena tadi Anda sebutkan juga ini sudah lama sebenarnya. Ya, siap. Untuk alat sendiri itu sudah sejak 2013. Alat elektrolisa, di mana alat itu bisa mengubah dari ion positif negatif menuju ke positif, sehingga membuat kualitas air itu semakin bertambah. Tapi sebelumnya sang pembuat alat ini, yaitu Romo, salah satu Romo di sempat yang di Kebon Haram, bertugas di Kebon Haram, itu sudah meneliti, dibawa ke sampelnya, ke lab, dan hasilnya kualitasnya ternyata air hujannya juga baik. Setelah itu dilakukan alat elektrolisa tersebut, kualitas air itu bertambah.
Oke, Mardon, berarti ini memang khasiatnya juga sudah kandungan airnya ini juga sudah dibawa ke lab itu tadi ya, dan memang bagus ya, dipastikan bagus. Lalu apakah alat itu dan air hujan hasil alat setelah sudah dimasukkan ke alat itu dikomersilkan? Oke, untuk alat sendiri dan hujan ini dari masyarakat mengaku tidak mengoperasikan atau ini dijadikan barang jualan, tetapi dari warga sendiri yang ingin seandainya ada yang mau istilahnya menggunakan atau bagaimana cara untuk memakai alat ini, bisa belajar di desa tersebut. Dan ini sebagai informasi, alat ini air yang dicampur digunakan untuk dimasukkan alat ini bukan sebagai penyembuh, tetapi sebagai alat pembersih di dalam tubuh manusia yang kotor. Ya, sebagai bukti ada salah satu warga, seorang warga di desa tersebut mengalami keting batu dan sempat ia melakukan operasi berkali-kali hingga gagal dan sempat ada niatan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Namun setelah meminum air dengan dimasukkan alat tersebut, kondisinya makin membaik dan penyakit pun menghilang. Istilahnya penyakit keting batu itu makin lama makin menghilang dan pulih, dan pada akhirnya warga tersebut mengkonsumsi tiap hari air dari racikan itu, alat itu. Oke. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Mardon bersama Sunarno, warga setempat. Meneliti tentang air hujan, dulunya air bawah tanah, air sumber, Mas. Nah, ternyata setelah Romo Kerjito itu meneliti tentang air hujan sama Pak Bimo, ternyata air hujan itu kalau di elektrolysis lebih kualitas, karena apa? TDS-nya itu di bawah 100. Kalau air bawah tanah pasti di atas 100. Nah, di elektrolysis itu lebih bagus yang TDS-nya rendah. Yang berkualitas yaitu ternyata air hujan itu TDS-nya paling kotor itu 60. TDS 60. Kalau ini sudah sejak kapan ini dibuat di sini berkembang itu ya 2014 ini sudah orang-orang sini mencoba membuat alat dan untuk mengonsumsi itu. Karena apa? Karena dulu memang juga tidak yakin adanya alat ini, karena itu Mbak Yu saya itu dulunya punya keluhan komplikasi, ternyata yang bisa diketahui karena dia itu kena gula, itu langsung semangat bikinkan alat itu. Ternyata juga kalau punya keluhan gula itu cepat menurun gitu. Itu. Kalau manfaat dari elektrolysis ini siapa saja manfaat yang di dalam tubuh gitu? Itu ya itu sebetulnya banyak kalau, tapi karena ini sini tidak jualan kan tidak dicatat, Mas. Karena sini tidak jualan hasil bikinan itu, hasil proses itu. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan Tribuners, kami masih terus mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan terakhir, saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.